Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Ketika masyarakat melihat dari itu ya, ada pernah dengar pemberitaan dari Najwa Shihab yang membongkar tempat penjara para para koruptor tuh. Betul. Gila tempatnya, ada yang kayak hotel loh. Oh, Nah iya. itu orang selalu bilang, wah ini juga kayak gitu. Pasti, Iya kan? pasti gitu. Cuma kan sekarang realitanya adalah cobalah berkunjung dulu. Kan belum ada yang mengungkap itu, belum ada yang kunjung-kunjung kan. Iya. Jadi tahunya memang bagus. Betul. Jadi gini, aku juga nggak pernah mengatakan bahwa di semua lapas begitu ya. Artinya kayak lapas perempuan Kelas 2 Jakarta yang nggak ada handphone, yang kamarnya itu betul-betul disidangkan setiap minggu sekali, gitu loh. Aku hanya bilang bahwa di lapasku begitu, karena konon di lapas-lapas yang lain ya begitu. Nah, cuma kan aku nggak bisa menjustifikasi ataupun menghakimi, karena emang hunian di lapas perempuan Kelas 2 Jakarta itu kan sedikit, hanya 300 orang dengan petugas 150, otomatis itu imbang. Tapi kalau misalkan di lapasnya isinya ribuan, ya otomatis nggak akan ada pengawasan. Petugasnya 150, narapidananya 300, 3.000, 5.000. Gimana dia mau keras gitu? Jadi dia dikeroyok kali ya. Itu yang mungkin dikatakan over capacity. Jadi karena di lapas perempuan Kelas 2 Jakarta itu mungkin lapas percontohan, jadi bener-bener jadi contoh. Tapi itu pun aku masih bisa memilih sebenarnya untuk pindah ke lapas yang lebih fleksibel. Kalau mau. Kalau mau. Kenapa nggak diambil tuh Mbak? Karena aku lebih mengutamakan Keanu. Oh iya. Kalau misalkan aku mendingan menderita udah deh, daripada Keanu nanti harus pergi kemana-mana, udah jauh, jalannya jauh, ngantrinya susah, sampai sana cuma ketemu setengah jam. Oh gitu sih, masih bisa gitu juga. Masih Begitu, dan masih begitu kan. Kalau Keanu tuh misalkan kunjungan kan pasti juga begitu. Dari ini wilayah Jakarta aja, dari sekolah dia harus ke lapas, itu udah sejam. Kalau normal, kalau lagi macet sejam setengah, ya kan. Udah gitu sampai situ nunggu lagi buat ngambil kartu, sejam, paling kecil setengah jam. Masuk itu kan nggak masuk langsung masuk, dicek body dulu. Dan bayangin Keanu mentalnya, setiap hari masuk tuh harus dicek body. Aku kan bikin dia menderita dan aku nggak mau lagi. Kalau aku pindah ke lapas, tambah lama lagi, tambah panjang lagi gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Lapas perempuan Kelas 2 Jakarta itu bukan aku. Mudah-mudahan sampai sekarang ya, itu adalah lapas terangker. Makanya nggak pernah ada koruptor yang betah lama di situ. Coba dicek, pasti semua pindah ke tempat yang lain. Dan yang tertinggal kalau hari ini aku nggak tahu ada siapa lagi. Nggak pernah ada. Kalau mau dilihat, itu paling tenggang waktunya mereka 6 bulan. Aturannya terlalu banyak. Nggak boleh pakai handphone, disidak, ya kan. Baju harus pakai baju dis. Makan tapi aman. Makan sih mereka memenuhi kualitas ya, artinya karena memang bener-bener pakem gitu loh. Ini lapas nih bener-bener makan, artinya dari quality control buat makanannya itu bener-bener emang juga bagus gitu. Artinya haknya, kewajibannya mereka itu benar, tapi mereka juga minta kita taat aturan. Ya benar-benar dihukum lah itu bahaya. Tapi bagus juga. Aku sih nggak komplain ya, peace ya. Karena apa? Karena aku harus turun gitu. Om Jana, coba mungkin bisa didata. Kita itu kan WBP. Aku ikut loh semua kegiatan. Dan itu tuh mulai dari jam 8 pagi, dari buka keong gitu kan sampai buka keong itu buka sel. Halo, selamat datang ya kan, tutup lagi gitu. Aku berkegiatan. Nggak pernah ada di kamar. Ikut ngelukis iya, pelatihan boga iya, pelatihan jahit iya, pelatihan salon iya. Karena ayahku berpesan, selama jadi napi aja ya. Gak usah berpikir jangan lagi jadi napi, mau sok-sok jadi penguasa. Kamu biar dapat ilmunya aja dulu, 10 tahun jalanin ya, supaya kamu kapok nanti. Kalau kamu jadi napi tapi minta fasilitas kayak pejabat, kamu akan gak pernah jerah. Karena kamu berpikir bahwa penjara itu enak. Tapi kalau kamu jadi napi, jalaninlah sebagai napi. Antrian, aku kunjungannya juga aulah. Jadi nggak apa-apa, makanya aku bilang aku nggak pernah marah ketika aku diperlakukan begitu, walaupun selentingan kan di telinga kan
gila lapas lain enak loh, lapas lain enak loh. Iya. Ya kan, nah, cuman ya udah gitu, rezeki orang. Dan aku merasa bahwa ayahku selalu ngajarin begitu Om Jana. Itu Profesor Lucky Sondak itu bener-bener tuh guru sejati aku. Ketika aku kuliah, aku minta mobil, kata dia udah jadi kayak mahasiswa aja, kamu nggak bakal balik jadi mahasiswa pakai ini Metro Mini ya kan, nikmatin. Itu pun kata-kata yang dikasih ketika aku masuk penjara. Iya. Nikmatin aja ya. Nikmatin aja ya kan, nanti nggak jadi napi lagi kan ya kan. Ini nikmatin lah, ini lakuinlah kerjaan ibaratnya program yang ada. Iya. Dan kamu akan ketemu titik bahwa oh iya ya, saya harusnya nggak pantas ada di sini. Nah, saya harus berbuat dan merubah diri, dan itu sebenarnya titik balik aku. Tadi saya dengar juga nih di belakang katanya sempat membunuh diri. Oh pasti, itu mah callingan berkali-kali lah ya. Yang membunuh diri. Ya. Keluar bunuh diri atau ya dari pas mau di, sebenarnya itu callingan yang tanpa sadar sih. Kalau aku bilang sih itu sebenarnya lebih pada reaksi yang lebih untuk gue nyerah gitu. Sebelum ada ilmu dikasih datang tuh ya. Oh sebelum, kan Mas Haji meninggal aku juga pengen ikut, ya kan? Tapi lihat Keanu, ya Allah kok aku tega banget, dia nggak punya siapa-siapa, ya kan, namanya kita nggak punya apa-apa, kita juga ya udahlah gitu. Dihukum naikin 12 tahun, pasti omongan pertama kita, itu kan bunuh diri itu bukan jangan diharafiakan sebagai sesuatu yang pasti gini, mendingan gue mati aja deh, Ya. Kadang-kadang kan gitu kan kita omongannya gitu kan, Ya. langsung terkristalkan sebagai upaya untuk bunuh diri gitu kan. Tapi aku tidak mengurusi diri aku secara sempurna gitu. Itu ada misalkan ada satu ketika hukuman datang kan 12 tahun, siapa juga gitu loh yang nggak nangis gitu kan, dan nggak akan berpikir bahwa ini udah the end gitu. Aku ungkapin itu, udahlah aku mau bunuh diri aja lah gitu. Tapi kan sebenarnya bunuh diri itu ungkapan kekesalan kita semata, karena orang hanya berniat di mulut, belum sampai kepada tindakan. Kalau orang mau bunuh diri, dia nggak bakal ngomong, tiba-tiba udah mati aja. Ya kan, itu kan. Jadi sebenarnya ketika aku ngomong gitu ke ayah aku gitu kan, atau misalkan itu bagian daripada kekesalan yang aku coba ungkapkan, karena aku kan di treatment oleh psikiater aku tuh 2 tahun. Udah Nji, jalani hidup padanya. Itu mau keluar apa mau masuk, apa mau yang pas mau keluar bunuh diri? Ada yang masuk, ada yang mau keluar juga. Nah, itu kan ya karena begini, kepentingan sesungguhnya begini ya, di dalam itu kan orang nggak akan pernah mengatur Angelina Sondak. Lu mau maaf nih nggak pakai baju, namanya juga lapas perempuan gitu kan, lu mau pakai kerudung gitu kan, orang nggak akan ini. Tapi kan ketika di luar kan mungkin banyak sekali pihak-pihak yang aku harus jaga perasaannya, gitu, termasuk orang tua gitu kan. Artinya penampilan begini kan aku sembunyiin, karena aku selalu bilang mau ini buat ngaji doang, mau ini buat ke masjid doang gitu kan. Nah saatnya ini sebenarnya kejadiannya sama ketika aku mau married sama Mas Haji, ya kan. Mas Haji itu udah bilang, ya kan, udah dikasih bilang gitu, karena aku narik terus kan. Dan ini tuh ternyata shadow aku yang sampai hari ini tuh masih mengikuti, karena aku selalu ngejaga perasaan orang tua aku. Aku nggak mau mereka tuh kecewa gitu kan, karena kata ayahku kurang apa lagi, kamu udah pindah aja aku udah kecewa, kamu tambah pula dengan kain selembaran di atas kepalamu, ya kan. Ya kan, kalau kayak kita orang tua pasti lah gitu. Dan aku ya bersyukurlah ayahku lama-lama bisa menerima. Karena itu kan pengakuan terakhir yang aku harus berikan, bahwa Angie bakal keluar dengan hijab. Oh iya, tapi kan tuh pas begitu orang tua dengar, pasti kecewa. Kecewa ya. Itu 3 hari sebelum keluar tuh apa-apa lagi, gitu, nggak puas-puasnya gitu ya. Alhamdulillah lah, maksudnya ya kita doakan ya buat ayah saya tuh, ya he's the best lah gitu. Itu reaksi yang alamiah, yang normal dari setiap orang tua. Itu maklum. Itu harus dimaklumi lah. Jadi bukan berarti dia nggak menerima gitu. Tapi ungkapan pertama itu kan biasa karena shock juga. Oh ternyata nih yang selama ini kita lihat kamu pakai begitu, kamu terusin juga di luar, dan itu bukan hanya sekedaran pengajian dan di masjid doang gitu kan. Berarti dia merasa dibohongi ya. Dia dibohongi itu benar ya. Dari sudut pandang kita pasti orang anggap alhamdulillah, dari sudut pandang dia kan itu berbeda juga. Banji, ini mungkin juga pertanyaan yang berulang-ulang kali mungkin ditanya orang lain ya, tentang politik, ya kan. Tadi kan sempat saya singgung awal-awal, ya kan, ini kan lagi sekarang ya, bentar lagi musim politik nih, musim politik ya. Serem, enak, nangis, legit, sedih. Musim politik ya.
Ya kan, oke lah, mungkin banyak statement juga yang sudah memuat atau menayangkan Mbak Eji itu udah saya nggak mau berpolitik lagi. Apa nggak terkritik lagi? Kan ada juga yang politik-politik yang memang yang Islamnya kuat itu, Islamnya memang oke kan, pernah lihat ya, yang gitu-gitu bisa juga kan menyalurkan lewat partai dengan identitas Islamnya ada juga kan. Politik praktis sih kayaknya so far sampai hari ini tuh masih belum. Sampai hari ini ya. Karena aku nggak pernah bisa pastiin nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tiba-tiba ada perubahan angin kan. Kita manusia kan kayak tadi aja, bukan mengatur, membuat skenario sendiri. Cuman sampai hari ini kan masih linear dengan politik itu yang bikin aku masuk penjara. Jadi ini kalau kita bilang sebab akibat, aku mementahkannya begitu, dan ini masih belum berubah nih pendiriannya, masih begitu. Gara-gara politik aku masuk penjara, itu salah loh ya, nggak mesti begitu juga gitu. Karena sesungguhnya masih ada orang-orang yang mempraktekkan politik dengan benar dan tidak masuk penjara, ataupun ada yang mempraktekkan politik secara salah tapi belum masuk penjara gitu ya. Gitu ya, kita kan belum tahu nih wilayahnya di mana nih kan. Cuman dalam pemikiran Angelina Sondag masih begitu, masih linear begitu. Aku coba untuk mensinkronkan dengan kekinian gitu kan. Memang kalau mau dibilang insting, aku nggak bisa bohong. Nah itu kan insting kan. Kalau insting itu terlibat dalam pembicaraan politik ya kan, atau sekedar nonton terus langsung menganalisa, itu pasti ada gitu. Tapi untuk dipraktekkan, sana kan pertanyaannya mau dipraktekin nggak? Atau mau dicemplungin nggak semua itu? Nah itu kan bagi aku tuh masih belum. Kan namanya aku S2-nya juga kompol, komunikasi politik. Basis keilmuan aku juga politik. Jadi kalau mau dibilang enggak tertarik di politik, itu kan pasti keniscayaan lah. Keluarga aku keluarga politik semua. Enak lah ya dulu ya. Ya nggak tahu sekarang sih dan belum mau tahu gitu kan. Cuman kalau misalkan dulu kan identiknya politik main anggaran gitu kan, karena membiayai partai dan sebagainya kan. Sekarang kita nggak ngerti kan, dan aku juga nggak mau berkomentar terlalu jauh. Paling nggak ya itu yang zaman dulu, aku berharap mudah-mudahan sekarang enggak. Tapi yang masyarakat kebanyakan lihat ya, kayak misalnya musim politik nih, musim nyalek, musim apapun yang berhubungan dengan itu kekuasaan, seperti kayak orang lama kerjaannya. Jadi aku juga udah jadi Allahu Akbar kabiro gitu kan. Kerjaan gue gitu. Dan ya begitu akhirnya seleksinya itu pun tidak menjadi ya berbasis kepada politik yang sesungguhnya. Negara, rakyat. Bullshit ya. Aduh ya Allah, Om Jana, jangan dipancing lebih jauh ya kan. Tapi kalau secara akademis aku berbicara, kan sesungguhnya politik itu adalah bagaimana kita meregain kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara. Nah ini kan yang sampai saat ini masih abu-abu. Iya, kepentingan negara apa ya? Bukan aku ya yang komen ya, itu Om Jana loh ya, lempar ke dia aja gitu. Kalau aku itu adalah definisi politik sesungguhnya gitu. Terus bingung kan mau tanya apa lagi ya? Ngomongin politik langsung cut langsung. Padahal kan nggak apa-apa yang rumah tangga aja berpolitik kok. Semua itu politik. Nah, itu kan tadi karena definisinya adalah bagaimana gitu kita regain kekuasaan. Tapi kan ketika nanti terjadi anomali terhadap itu, ataupun terjadi penyelewengan terhadap itu, nah itu kan yang kadang-kadang akhirnya berakhir dengan result yang tidak lagi memperjuangkan negara. Tapi berarti Angel itu sudah merasakan bahwa politik itu kotor ya gitu. Oh nggak usah aku. Ya, dia udah ngerasain deh bahwa politik itu kotor kan. Sebenarnya bukan politiknya yang kotor. Orang-orang yang bermain dalam politik itulah kotor, yang membawa kekotoran itu. Iya. Kan beda ya. Tapi banyak orang jangan dong, politik itu sebenarnya bersih loh. Tujuannya mulia loh politik itu. Untuk negara kan? Negara. Iya, kan kalau kita diktatnya itu asli dari ilmu politik dari SKS 1 aja sampai ke berapa lah katakanlah. Itu pasti politik itu tujuannya untuk sebesar-besarnya negara. Kekuasaan yang kita atur untuk diberikan balik ke negara. Tapi kan kejadiannya enggak begitu. Nggak tahu ya, menurut di Indonesia begitu. Boleh udah tahu sebenarnya dulu ini mau masuk politik ngapain sih Mbak? Orang utan.
orang utan. Oh, karena orang hutan. Iya. Jadi dulu tuh aku adalah aktivis orang utan. Aku aktivis primata terkecil di dunia. Makanya kadang-kadang mikirin lebih enak ngurusin orang utan daripada orang beneran. Iya betul. Aku buat petisi karena aku dulu penentang untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Karena itu adalah rumah orang utan. Itu karena orang hutan itu akhirnya. Jadi save masuk orang ke utan. hutan itu, hutan rimba. Aku pikir hutan yang ada di sana itu tuh kayak hutan di Kalimantan gitu loh, yang kalau ketemu cacing kita injek dia nggak gigit balik, kan. Yang kalau misalkan kita ketemu harimau dia marah beneran. Nah, ternyata di hutan rimba yang satu ini gitu kan bahaya jauh gitu. Jadi aku nih mungkin terlalu ini kali ya mengharafiakan antara hutan yang aku masuk menyelamatkan hutan dan aku masuk ke dalam hutan rimba yang penuh dengan itu berbagai peran dan berbagai karakter dan berbagai baru tahu nih Mbak ini nggak salah juga mereka kan ya. Ini gimana mau diapain uang itu ya bagi-bagi ya tangan gitu ya. Kita ini kan punya kesetiaan loyalitas dalam dengan politik dengan politik. Jadi ketika aku niat untuk orang utan aku selamatkan, aku berbuat untuk itu periode pertama. Oke. Ketika periode kedua nih udah mulai ketemu orang-orangan. Orang-orang itu makanya aku bilang tadi mending gue ketemu orang utan bener-bener 98% itu mirip genetically dengan manusia, kecuali dia nggak bisa ngomong dan dia nggak bisa mensinkronkan antara tangan dan ucapan. Sama kali. Genetik sama ya? Perasaan sama. Dan bahkan dia adalah kalau misalkan orang utan itu kan poligami tapi dia berkelas gitu loh. Jadi dia enggak poligami ini berkelas. Jadi gini. Pokoknya udah cerai dulu baru nikah lagi, nggak boleh punya satu dalam misalkan 4 bisnis dalam satu perkawinan. Tapi dia akan serial. Itu orang hutan. Itu orang hutan. Jadi tunggu mati dulu baru kawin lagi gitu. Jadi atau enggak bukan mati ya. Tunggu dia melahirkan dan mengurusi anaknya 9 bulan, terus nanti raja orang hutannya ini bisa punya selir lagi. Sampai begitu ya mempelajari orang hutan ya. Karena aku memang cinta sama orang hutan, karena aku cinta dengan hutannya, aku cinta dengan alamnya. Nah, jadi kepolosan gitu ternyata ketika aku pakai di dalam hutan rimba yang sesungguhnya dimakan habis aku. Mungkin belum ketemu sama Raja Hutan loh itu. Baik. Aduh, itu hanya ada di film Lion King. Sekarang masih mencintai orang hutan itu masih terrealisasi. Aku sih udah bukan duta orang hutan lagi karena itu masih. Tapi cinta itu masih ada dan aku masih pengen balik ke sana. Cuman kan karena dulu aku sama Mas Aji, artinya aku punya partner. Kalau sekarang kan rasanya waktu aku udah nggak bisa. Dulu aku adalah pejuang untuk menyelamatkan hutan Kalimantan. Aku memperjuangkan kan tidak orang hutannya tapi habitatnya. Jadi save orang hutan gitu untuk habitat yang lebih baik. Karena kan keganggu nih sekarang ekosistemnya. Apalagi sekarang mau dibikin ibu kota kan? Astagfirullah. Astagfirullah ya. Aku nggak tahu orang hutan aku gimana nasibnya di sana kan. Cuma kan aku nggak punya lagi interest politik dalam artian untuk environment dan juga untuk ya katakanlah kalau mau dibilang sih kan kita kan aktivis orang hutan juga dulu punya political will. Artinya ini harus dibawa ke sini gitu kan, sampai labeling kelapa sawit yang mengorbankan habitatnya orang hutan kita pasti label gitu. Nah, tapi kan sekarang kayaknya aku berjuang dulu buat Keanu gitu karena aku rasa aku perlu mengisi imannya, aku perlu mengisi hafalannya dan itu kayak bagi aku tuh udah gitu loh. Your dream harus dikat sampai di sini dulu. Mungkin kamu punya mimpi besar iya, tapi udah yang ini dulu nih selesai. Yang tadi ya, selain aja sama Allah yang tuh. Sekarang gue mau ngapain udah kan? Betul. Gitu ya. Yang penting anak aku selamat gitu kan, anak aku juga ya insya Allah nanti bisa jadi imam yang baik gitu kan. Karena kan bergantung sama Keanu. Aku cuma punya satu, Sahwa, Alia, anak sambung aku. Mudah-mudahan mereka juga benar-benar jadi anak-anak yang soleh dan Itu masih soleh. sering komunikasi. Alhamdulillah. Waktu di dalam juga sama komunikasi. Wah mereka paling intens malahan. Tapi nggak mau digabung sama Keanu karena waktunya Keanu lebih banyak ngomong daripada mereka. Mereka merasa Keanu udah stop sih, jangan dulu ngomong. Aku kan mau curhat sama mami gitu. Masih kayak gitu juga. Masih gitu. Sekarang juga sama gitu, enggak ya? Udah mulai dewasa. Alhamdulillah sih. Maksudnya yang penting kita udah mengantarkan mereka untuk mendapatkan imannya gitu. Ya kita berdoa, paling nggak aku ngajarin yang pernah untuk lupa sholat. Jadi saya juga pernah dengar juga ya kayak misalnya kemarin juga baca ngelihat bahwa
Kok Mbak Enji katanya mau turun ranjang. Aduh, turun ranjang, Allahu Akbar. Enggak sih, keinginan untuk mendapatkan pasangan pasti ada. Ya. Artinya kita juga nggak munafik ya, bahwa satu saat nanti Keanu besar, aku nggak punya. Ini aja kalau dia udah Sabtu Minggu jalan, aku udah mulai merasa kesepian kan, karena emang Keanu udah 13 tahun. Nah tapi kan tujuannya adalah untuk menambah ibadah. Aku udah nggak mau lagi ya bertanya, ya cari yang benar-benar bisa jadi imam lah gitu, dan yang bisa ngurusin aku, ngurusin Keanu, sayang sama mami papi, itu udah the best lah buat aku. Kalau dia bisa hafal Al-Quran itu sebagai bonus, yang penting dia bisa nerima aku tuh dengan masa lalu aku. Karena kan masa lalu aku ini kalau nanti dicak orang itu kan kelihatannya kan gila ya, bener-bener ya hitam kelam gitu kan, masuk penjara 10 tahun, kasusnya korupsi ya kan. Nah, apakah dia sanggup menerima itu? Itu aja ya Pak. Gitu. Kalau turun ranjang, kamu juga udah menikah gitu, nggak enak juga kan kadang-kadang kan kalau aku mendengar berita-berita begitu, kasihan istrinya. Tapi memang dengar itu kan? Dengar, ya kan? Karena mungkin keakraban itu ya kan, sering akrab ya, betul. Ada bisnis mungkin ya. Betul. Jadi Kak Muji itu kan yang ngurusin Keanu, dan kan anyhow juga itu adalah adik ipar aku ya. Itu cuman kalau misalkan sampai ke situ, kenapa nggak dari dulu, ya kan? Kan dulu juga waktu Mas Haji meninggal kan, Mas Muji malah pada waktu itu masih tinggal di Cilandak dengan aku. Setelah aku tahu kaedahnya, makanya pas aku bebas, aku bilang, Kak Muj, kita nggak boleh. Gitu. Dan akhirnya kan, alhamdulillah Kak Muji udah menikah, udah mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berarti pilihan tadi tetap bahwa semua Allah. Udah, ke Allah aja. Ngapain kita sholat, kita begini terus kalau kita nggak nyerah sama Allah. Kan kita Allahu Akbar, itu kan penyerahan. Karena aku udah biasa begini, angkat tangan. Nah, kan gitu kalau kita di dalam. Mau sidak pasti begitu. Angkat tangan ya kan, letakkan semua. Iya dong. Jadi udah biasa nyerah. Oke, sahabat jurnalis, kita sudah banyak tahu lah tentang perkembangan Mbak Enji, sampai juga ternyata emang udah keke ya, nggak mau politik lagi. Saksikan terus I'm Jurnalis di YouTube saya. Kayak gini ya. Oke, makasih.